Dalam beberapa tahun terakhir, gangguan obsesif kompulsif atau OCD semakin sering ditemukan di kalangan masyarakat kita. Gangguan ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental, tapi juga kualitas hidup ribuan orang di seluruh dunia. Halo semua, teman-teman pernah dengar nggak sih tentang OCD? Atau mungkin teman-teman sendiri pernah mengalaminya? Seperti melakukan sesuatu hal berulang-ulang, atau pernah merasa nggak tenang kalau ada barang yang nggak teratur. Contohnya itu seperti mengecek pintu berkali-kali, mengecek lampu berkali-kali, atau mencuci tangan berkali-kali. Kondisi ini sering disalahartikan kalau OCD hanya sebagai gangguan yang memiliki kebiasaan bersih-bersih, tapi nyatanya jauh lebih dari itu. Bahkan, gangguan OCD di Indonesia cukup banyak loh yang mengalaminya teman-teman, mulai dari anak kecil hingga lansia, dan dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Yuk, mari kenali lebih dalam tentang OCD, mulai dari OCD itu seperti apa, penyebabnya, dampaknya, hingga cara membantu untuk orang yang mengalaminya. Jadi, OCD atau Obsessive Compulsive Disorder adalah gangguan mental yang ditandai dengan dua hal utama, yaitu obsesi dan kompulsi. Nah, obsesi adalah pikiran atau dorongan yang muncul secara berulang-ulang, dan obsesi tersebut bersifat mengganggu dan sulit dikendalikan loh teman-teman, seperti kekhawatiran berlebih dan keraguan yang berlebihan. Sedangkan kompulsi adalah perilaku yang berulang, seperti mencuci tangan terus-menerus, mengecek pintu berkali-kali, yang dilakukan untuk meredakan kecemasan dari akibat obsesi tersebut. Kira-kira karakteristik OCD itu seperti apa ya, Kak? Jadi, karakteristik OCD biasanya ditandai dengan tiga hal utama. Yang pertama itu ada pikiran obsesif. Jadi, orang yang memiliki gangguan OCD biasanya punya pikiran yang terus datang dan gak bisa diabaikan. Yang kedua, ada perilaku kompulsif. Jadi, orang yang mengalami OCD, mereka merasa harus yang berkali-kali untuk mengurangi kecemasan tersebut. Contohnya itu harus mengecek suatu barang atau pintu berkali-kali. Padahal diri kita sendiri udah yakin banget loh. Yang ketiga, ada gangguan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, pikiran dan perilaku ini bikin mereka kesulitan untuk menjalani hari-hari seperti orang-orang pada umumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, gejala OCD ini dapat sangat mengganggu karena menghabiskan banyak waktu dan dapat menimbulkan tekanan emosional yang berat loh teman-teman. Lalu, apa sih faktor penyebab OCD itu? Sebenarnya belum ada satu penyebab hal yang pasti, tapi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhinya, yaitu yang pertama, faktor genetika. Jika ada anggota keluarga yang menderita OCD seperti ayah, ibu, kakak, atau adik, maka resikonya akan meningkat. Yang kedua, ada faktor trauma masa kecil. Individu yang mengalami pengalaman traumatis atau stres berat juga bisa menderita OCD dan akan meningkat gejala OCD-nya di kemudian hari. Yang ketiga, ada temperamen. Individu yang lebih cemas atau penyendiri sejak kecil juga lebih rentan terhadap OCD. Yang terakhir yaitu yang keempat, faktor biologis. Perubahan dalam kimia otak juga berperan. Wow, ternyata dampak dari Obsessive Compulsive Disorder ini cukup besar ya teman-teman. Gangguan mental OCD ini bisa membuat seseorang merasa lelah secara emosional dan sulit berfungsi normal dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang terkena dampak OCD ini bisa merasa stres, malu, bahkan depresi karena mereka tidak bisa mengontrol pikiran obsesif yang sulit dikendalikan dalam perilaku dan tindakan mereka. Bukan hanya mengganggu diri sendiri saja, tetapi OCD juga bisa mengganggu hubungan kita dengan orang lain. Mereka juga cenderung kurang fokus dan produktif karena perilaku yang berulang sangat sulit dikendalikan oleh diri mereka sendiri. Jadi, gimana sih cara membantu orang dengan OCD? Ada beberapa metode efektif yang bisa digunakan, yaitu dengan terapi Exposure and Response Prevention atau ERP. Salah satu terapi yang sering digunakan, di mana penderita OCD dilatih untuk menghadapi symptom memicu obsesi mereka tanpa melakukan kompulsi sebagai respon. Memang awalnya bikin cemas, tapi lama-kelamaan ini mereka membantu untuk menahan kompulsi. Selain itu, ada juga Cognitive Behavioral Therapy atau CBT yang mengajarkan cara berpikir yang lebih sehat. Terapi akan membantu pasien mengenali dan menantang pikiran negatif, sehingga mereka bisa mengubah pola pikir yang selama ini memicu obsesi dan kompulsi. Nah, terapi terpenting adalah dukungan dari keluarga dan tempat lingkungan. Mereka harus bersikap sabar, memahami penderita, dan membantu dalam proses terapi. Jadi, kombinasi terapi, pengobatan, dan dukungan sosial membantu penderita OCD menjalani hidup yang lebih baik. Jangan lupa, keluarga dan lingkungan berperan besar dalam mendukung orang yang memiliki gangguan OCD. Apa aja sih yang bisa dilakukan caranya? Jangan membuat ini dengan mereka tanpa memberikan tekanan atas perilaku kompulsif. Bantu mereka untuk tetap konsisten dalam menjalani terapi atau pengobatan. Proses penyembuhan OCD nggak instan loh, jadi bersabar dan terus dukung orang yang kamu sayangi. Bantu mereka untuk tetap mendapatkan
perawatan profesional seperti terapi CBT atau ERP. Masyarakat juga harus lebih paham loh agar bisa menciptakan lingkungan yang inklusif dan suportif bagi mereka yang mengalami OCD. Zaman sekarang nih orang tuh bangga banget kalau punya OCD. Dibilangnya aku nih punya OCD, jadi kalau bersihin kamar nih bersih dan detail dan rapi sampai kuman pun atau satu helai rambut pun nggak ada. Loh, aku heran orang kok ngaku-ngaku punya gangguan jiwa OCD terus bangga lagi. Padahal OCD atau Obsessive Compulsive Disorder merupakan gangguan jiwa yang menyebabkan penderitanya tidak bisa beraktivitas normal yang terdiri dari obsesi dan kompulsi. Obsesi adalah pikiran mengganggu yang terjadi berulang-ulang sehingga kita jadi nggak nyaman dan harus memikirkan hal lain untuk menutupi pikiran itu. Kompulsi adalah perilaku berulang dan berlebihan yang dilakukan sebagai respon untuk melegakan pikiran obsesi tadi. Contoh OCD nih, dia punya obsesi pikirannya tangannya kotor terus dan akhirnya dia kompulsi dengan perilaku cuci tangan terus-menerus sampai bahkan tangannya iritasi karena pakai sabun terus-terusan. Jadi pikiran dan perilaku yang kayak gitu yang bikin kalian nggak bisa bekerja, nggak bisa belajar, mengganggu banget. Kalau kalian beresin kamar sampai bersih, terus detail, rapi, bahkan diurutin tuh perfeksionis sampai urutannya benar dan sesuai, itu bikin kalian nyaman dan positif. Namanya bukan OCD. Itu yang disebut dengan ciri kepribadian anankastik atau perfeksionis dan ini bukan gangguan jiwa. Selama bermanfaat, positif dan tidak mengganggu keseharian kalian, ya diterusin aja. Namanya juga bersih-bersih, bagus dong. Ayo kita bersih-bersih biar lingkungan tempat tinggal kita jadi sehat. Jadi guys, OCD bukan sekadar suka bersih-bersih atau perfeksionis biasa. OCD bukan sekadar kebiasaan hobi, tapi sebuah kegangguan yang membutuhkan perhatian serius. Dengan dukungan dari keluarga, teman, dan perawat yang tepat, individu dengan OCD mengelola gejalanya dengan kehidupan yang lebih baik. Keep supporting each other and remember, mental health is important. Terus sebarkan kesadaran tentang OCD karena dukungan kita membuat perbedaan besar.